Perkenalkan, nama saya Felicitas dan sekarang saya akan menjelaskan tentang Artificial Intelligence. AI adalah sebuah teknologi yang dibuat cerdas atau diberi kecerdasan seperti manusia. Manfaat AI dalam pariwisata adalah online customer service yang membantu memberi respon lebih cepat secara online dan 24 jam. Dapat standby dengan customer service. Lalu ada face-to-face customer service yang memberikan informasi wisata kepada pelanggan yang berbicara secara langsung. Setelah itu ada data processing dan data analysis yang memilah-milah data dengan cepat dan akurat, berbeda dengan manusia yang membutuhkan waktu lebih lama. Setelah itu ada rekomendasi yang dapat membantu menyesuaikan rencana perjalanan dengan cepat dan mudah. Contoh-contoh dalam industri pariwisata. Yang pertama ada augmented reality apps yang dapat meningkatkan pengalaman pengunjung dengan interaktivitas dan informasi yang dapat diakses secara instan. Contohnya seperti saat kita mengunjungi sebuah tempat wisata, kita dapat mengetahui sejarah tempat wisata, nama tempat wisata, dan lain-lain hanya dengan sebuah handphone. Setelah itu ada virtual reality yang membantu wisatawan untuk melihat suatu tempat wisata secara 360 derajat. Flyzoo Hotel yang menggunakan teknologi di seluruh bidang hotel, yaitu adanya pemindai wajah untuk check-in yang dapat membuka kunci pintu kamar yang dapat memberikan kesan nyaman dan praktis pada tamunya. Setelah itu, ada robot untuk mengantar makanan di restoran serta mengantar barang-barang keperluan tamu ke kamar hotel. Setelah itu, ada speaker yang bernama Timel Genie yang dapat digunakan untuk mengatur suhu kamar, lampu, gorden, dan mengoperasikan TV. Speaker ini akan standby 24 jam dalam melayani Anda. Setelah itu, ada pemindai wajah untuk mengaktifkan elevator, mengakses gym, serta bersantap di restoran. Untuk Traveloka, AI berguna untuk menyaring review yang dinilai kurang layak ditampilkan di publik. Airbnb menggunakan AI untuk mempelajari minat pelanggan saat mereka mencari sebuah tempat penginapan. Kayak membantu membuat tour planning untuk pelanggan dan menjawab pertanyaan serta mencari data berdasarkan minat pelanggan. TripAdvisor menggunakan AI untuk merancang suatu perjalanan yang lebih personal serta memilah komentar agar pelanggan tidak perlu membaca semua komentar. Utrip menggunakan AI untuk rencana perjalanan yang lebih personal seperti TripAdvisor. Kony digunakan di Hotel Hilton. Kony ini merupakan contoh dari face-to-face customer service. Ia akan memberikan rekomendasi kuliner lokal, tempat hiburan, dan tempat-tempat lainnya di sekitar hotel, serta sanggup mempelajari kebiasaan manusia melalui interaksinya dengan para tamu. Sam adalah sebuah contoh chat customer service. Sam ini dapat membantu menyusun sebuah perjalanan dan mengingatkan seperti adanya cuaca buruk, kemacetan, dan lain-lain. Seperti contohnya ketika saya membeli tiket pesawat dan saya akan menanyakan jam berapa saya akan berangkat. Jika ada kemacetan dan cuaca buruk, saya akan mengingatkan saya untuk melakukan perjalanan lebih awal, agar tidak tertinggal pesawat. Edwardian adalah sebuah chatbot dari Hotel Edward yang dapat membantu tamu hotel mulai dari check-in online hingga meminta amenities tambahan. Selain itu, Edward juga siap melayani dan menjawab pertanyaan-pertanyaan singkat dari tamu hotel secara cepat. Perkembangan dalam industri pariwisata. Yang pertama, diprediksikan tahun 2025, 85% pelanggan akan bertanya tentang perusahaan tidak melalui manusia, melainkan melalui chatbot. Selain itu, di beberapa negara juga sudah dimajukan untuk check-in menggunakan wajah melalui cermin, serta penyesuaian kamar hotel sesuai dengan keinginan tamu. Untuk teknologi check-in ini sudah diaplikasikan di Flyzoo Hotel yang dikembangkan oleh perusahaan Alibaba. Selain itu, hotel-hotel lain juga mulai menerapkan teknologi membuka pintu hotel dan menutupnya melalui aplikasi WhatsApp, mengganti flyer atau brosur hotel dengan headset virtual reality, serta menggunakan pengenal suara yang dapat mampu mengenal 40 bahasa, serta dapat menghidangkan sesuatu di waktu yang tepat. Perkembangan di Indonesia. Baru-baru ini Indonesia menaruh robot Dilo di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 2. Robot ini dapat berfungsi untuk mengarahkan tamu
yang meminta navigasi atau bertanya sesuatu, hanya dengan menyapanya dengan "Hai Dilo". Selain itu, ada juga chatbot yang bernama Tasya yang dapat membantu dan menjawab pertanyaan Anda selama 24 jam. Untuk pengembangan di Indonesia sendiri sudah sangat baik, namun lebih baik untuk dikembangkan lagi. Sekian dan terima kasih.